aku itu udah belajar dari kakakku tuh mungkin nilainya kurang pas, jadi aku ngeluarin effort harus lebih lagi gitu. Jadi untuk memperbaiki apa ya, kalau misalnya kakak nggak bisa, paling nggak aku bisa gitu ya. ya, ada mindset gitu muncul. With Spencast, finish your problem. 3, 2, 1, and let's go. Halo Sobat Spendoro, kembali lagi dengan obrolan seru dan menarik. Perkenalkan, saya Nashima Zulfa Salmidia sebagai host 1 dan partner saya yang selalu ceria nih. Saya Akila Ramanindita dari Sekpit Persepsi dan Apresiasi sebagai host 2. Nah, kita kali ini mau belajar rahasia pelajar berprestasi dengan cara efektif belajar yang menarik. Nah, kita pastikan kalian gak bakalan bosen dengan obrolan yang boring dan kaku. Kita bakalan kasih obrolan yang informatif, seru, dan menarik yang pastinya bisa kalian terapin di kehidupan sehari-hari. Oh ya, kita nggak sendirian nih, kita kedatangan bintang tamu yang spektakuler. Nah, yang salah satunya menyabet medali di bidang sains dan Inggris, dan satunya aktif di ekstrakurikuler Karya Ilmiah Remaja sebagai sekretaris. Nah, halo Danesia dan Ferdi. Hai. Boleh perkenalkan dulu? Oke, perkenalkan nama saya Danesia Kurnia Ramadanti. Bisa dipanggil aja Danesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fajar Putra Andika. Kalian bisa manggil saya namanya Ferdi. Nah, senang banget bisa undang kalian di sini ya. Nah, kalian kan udah di SMP 20 ini hampir 2 tahun ya. Pastinya menjalani apa ya, lika-liku yang sangat banyak ya di sekolah kan. Juga kita pastinya belajar. Nah, belajar itu pasti meliputi Nilai. Dan apa namanya, ujian harian, terus PTS, PAT. Nah, itu pastinya kan ada hasilnya, nilai itu. Tuh, definisi nilai sempurna menurut kalian gimana sih? Pastinya beda-beda tiap orang. Kalau nilai itu kan bisa kita artikan dengan angka, kita bisa belajar angka. Tapi kalau menurut saya, nilai sempurna adalah konsep ideal yang menjadi acuan bagi manusia dalam menentukan apa yang benar, baik atau bernilai dalam kehidupan dia. Namun kesempurnaannya itu bersifat relatif. Biasanya tergantung pada sudut pandang juga tujuan hidup dari seseorang. Nah, kalau menurut Ferdi ini gimana? Kalau menurut aku sendiri, nilai sempurna itu kalau di akademis kan 100. Iya. Tapi kalau aku sendiri, nilai sempurna itu dimana aku tuh bisa ngelakuin sesuatu hal sesuai passion aku, juga nggak kebebani dengan ekspektasi orang lain, jadi aku lebih legowo mungkin dengan hasilnya. Itu mungkin udah sempurna buat aku. Jadi nilai itu sesuatu yang memuaskan bagi kamu dan enjoy aja gitu ya? Iya, enjoy. Nah, jadi kalian tuh berpacu pada tujuan sendiri-sendiri. Iya. Ya kan, meskipun dapat 80 tanpa mencontek itu banggaan pastinya ya. Bangga banget sih. Dengan hasil kerja keras sendiri. Nah, nilai kan juga bersifat relatif. Jadi bisa nentuin tujuan kita. Kalau misal matematika kita 100 tapi IPA kita 80, kita bisa mengetahui kalau passion kita tuh di matematika. Iya, betul. Untuk kalian mengetahui passion kalian juga nggak dilihat dari nilai aja, itu gimana sih? Kan beda-beda gitu, gimana? Iya. Kalau kita nentuin passion itu juga bisa dari hobi. Ya, kalau misal hobi saya tuh membaca, jadi bisa aja aku jadi jurnalis atau aku jadi wartawan juga bisa kalau aku passionnya di membaca. Bisa juga jadi penulis sih. Ya, suka baca apa nih, Dan? Aku lebih suka genrenya action sama fantasi, soalnya soalnya bisa bermain sama imajinasiku sendiri. Jadi kamu seneng imajinasi dengan buku-buku yang udah kamu baca, itu kamu bisa nulis kembali dengan tulisan sendiri, karyamu sendiri. Apalagi sekolah kita ada program literasi ya sebelum pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke tahap bagaimana tahap yang benar pencapaian nilai sempurna kalian. Nah, kan nggak mungkin kan dapat nilai yang bagus secara tiba-tiba instan banget itu gimana? Iya, pasti ada prosesnya. Iya, pasti ada prosesnya, tahap. Kalau aku udah nentuin 3 tahap itu buat aku bisa nempuhin beberapa halangan mendapatkan nilai sempurna. Yang pertama itu kita harus mendefinisikan sempurna bagi kita sendiri.
Kalau buat aku sendiri ya tadi aku tuh bisa enjoy juga ngelakuin hobi aku tanpa adanya beban dari ekspektasi orang lain. Yang kedua juga kita harus nentuin tujuan kita atau kayak goals kita yang harus terstruktur. Contohnya aku juga itu belajar sering, nggak 1 minggu sekali, mungkin itu juga digunakan untuk aku belajar ini tuh mau ke SMA favorit misalnya, juga nilainya lebih bagus lagi setiap semesternya. Dan ketiga itu kita harus selingi dengan konsisten atau berskala, karena kalau semisal cuma 1 minggu sekali itu kan kalian membebani tanpa sadar, itu membebani 1 hari itu langsung panjang gitu kan belajarnya, itu malah nggak masuk. Jadi harus berskala 1 hari 2 jam mungkin, jadi dilakuin 1 minggu gitu. Jadi intinya tuh rutin tapi tetap terjalani gitu ya. Iya. Ya, kalau dari sudut pandang Agnes, Mungkin kalau nilai kita biar bisa mencapai ekspektasi, kita harus menginginkan nilai kita tuh sempurna. Dengan kita jadi lebih termotivasi buat belajar, kalau kita punya tujuan yang jelas, kita bakal terus berkembang dan berusaha beradaptasi dengan pelajaran. Selanjutnya, lama-lama belajar jadi konsisten dan juga kebiasaan. Setelahnya, tapi tetap ingat, sesuaikan dengan kemampuan. Kalau masih belum paham dasar suatu materi, fokus ke sana dulu biar nggak terlalu bingung di tahap selanjutnya. oh berarti gitu ya tahap-tahapan kalian. Iya. Nggak, pastinya nggak mungkin instan banget kayak mie instan kan. Nah, mie instan kan juga ada melewati prosesnya kan, Iya. harus direbus dulu gitu. Nah yang klimaksnya ini itu memanajemen waktu dan tempat yang nyaman. Nah, kalian ini ada nggak sih habit kalian atau teknik belajar kalian kayak Pomodoro Iya. atau yang lain gitu, bisa kalian ceritakan gitu ya? Aku juga penasaran, nah Kila ini juga penasaran Iya, banget nih. Belajar beberapa kali dalam sehari, terus di jam mana aja nih, terus kalian biasanya belajar sambil ngapain, sambil gambar kah atau Iya, gimana? ini ceritakan. Jam belajarku itu cukup kacau sih. Biasanya aku belajar waktu tengah malam sampai subuh. Ya soalnya nggak usah ditiru sih. Soalnya itu otakku lebih berfungsi di situ. Jadi kalau kalian bisa mengatur waktu belajar dengan ritme otak sendiri ya. Soalnya ya Kalian di Dones ini ditemani kayak misal kopi atau jajan atau sambil ngapain gitu? mungkin sama musik yang klasikal gitu ya. Kayak Wow. musiknya dari Beethoven gitu. Ini rekomendasi Iya, banget. rekomendasi teman-teman buat kalian mungkin yang terinspirasi dari metode Ya, belajar dari Indonesia ini Indonesia. mungkin bisa dicoba, tapi Iya. sesuaikan ya katanya, Iya. sesuaikan dengan ritme otak kalian. Nah, kalau dari Ferdi, Kalau menurut aku sih orang yang nggak terlalu keganggu dengan adanya keramaian kalau belajar. Jadi belajar dimanapun tuh aku bisa, tapi kalau udah kayak yang udah rame banget itu malah nggak konsen. Juga aku sering kayak Dones kalau ngerjain tugas di malam hari itu cepet banget, hafal banget gitu kan. Jadi kayak lebih suka belajar tuh waktu malam-malam gitu. nah kalian pasti nggak keganggu sama orang tua kan, sama Iya, udah malah support. Iya oh, sih, kadang kita juga banget. lihat gak sih tengah malam gitu tiba-tiba mood banget buat belajar. Tapi kalian nunggu keadaan rumah tuh sepi dan kalian bisa fokus gitu ya buat belajar gitu. Iya. Oh, berarti kalian nggak cocok di keadaan yang ramai. Terlalu ramai. Iya. Biasanya kalau belajar itu juga bisa otodidak sih. Oh iya, Jadi- benar. Otodidak itu bisa diasah kalau kita belajar membaca dengan menentukan ide pokoknya, itu juga bisa pelatih otodidak kita. Iya, Ya, betul banget. Terus kalian ini kalau di rumah itu belajarnya di mana? Kayak di ruang tamu, di ruang makan, atau bahkan di kamar? Iya, Ya di di kamar. kamar Di sih. kamar. Comfort banget di situ. Nah, kalian paling sering ini belajar apa sih? Kayak aku yang tadi itu waktu jam belajarku gak bisa ditiru ya. Jadi kayaknya aku cuma bisa belajar membaca doang dengan beberapa pelajaran yang menurut aku rumit kayak matematika atau fisikanya, kimia juga mungkin. Udah tak hafal tabel periodik ini. 50. Oh enggak ya. Kalau Fedri suka belajar apa nih? Paling minat gitu. Kalau aku sendiri beda banget ya sama Dones. Kalau Dones kan mungkin mempelajari yang belum dipelajari atau Oh, iya, sulit iya. banget ya. Kalau aku tuh mungkin aku malah mau ngasah lagi yang apa aku bisa. Kayak contohnya beberapa akhir ini aku tuh selalu coba nulis esai apapun Oh, iya. karya-karya tulis itu
lebih bagus lagi, lebih luas lagi, bisa dicakup oleh banyak orang. Jadi bawaannya semangat terus buat belajar nulis lagi biar makin bisa dicerna lah sama masyarakat umum. Betul banget. Berarti kan ini sangat berbeda ya, satu yang suka fisika kimia dan yang suka menulis lah. Minatnya dan bakatnya ini sangat-sangat wow banget Enggak ya sih. buat Tapi minat membacanya sama kok, suka sama. genre visi. Kalian pernah nggak sih belajar Fantasi. di fantasi, ya boleh. Kalian pernah nggak sih belajar di kayak ruang yang berbeda, nggak di rumah, nah misal di perpustakaan sekolah atau nah ini kayak di MCC gini-gini, Iya. pernah nggak? Pernah sih, kita belajar itu juga nggak sendirian, bisa juga ditemani waktu olimpiade. Olimpiade itu juga bisa mengasah kita untuk mengasah mental kita, juga mengasah pikiran kita untuk memikirkannya. Jadi kalian belum kalau kayak di tempat yang lain itu pernah nggak sih? Pernah sih, kalau kayak kafe gitu Iya, juga kafe pernah. gitu. Soalnya saya kan ikut KIR ya, beberapa Iya. lomba itu pasti ada yang bentuknya tim, dimana kita itu kerjanya nggak sendiri, jadi kerjanya bareng, keluar bareng, biar nggak suntuk, ngerjainnya online maupun Google Meet Iya, aja. betul. Nah kalian tuh lebih nyaman di mana, di rumah yang memang tempat kesehariannya di situ atau belajar di tempat yang Tempat lain? yang beda gitu. Kalau aku pribadi lebih suka di rumah, soalnya udah kebiasaan aja gitu. Kebiasaan kalau tadi lebih Sama prefer sih, kemana? tapi kadang juga bosen kan kalau di rumah terus, jadi milih keluar. Tapi kalau pilih yang mana, aku paling pilih rumah, soalnya gak tahu rumah itu kayak adem banget gitu Iya. buat belajar, Iya, langsung betul bikin. banget. Tapi kalau belajar di luar rumah itu juga sulit menentukan biaya ke kafenya. Iya. Sekarang Kalau namanya uang. di Malang itu banyak Iya. ya, ada yang tapi nggak ada yang murah, ada yang mahal ya. Jadi Iya. pinter-pinter buat nyari kafe. Nah, terus kan kalian ini udah mencapai banyak prestasi ya, Alhamdulillah. alhamdulillah di akademik dan di non akademik. Nah, kan nggak mungkin iseng-iseng aja kan, Iya. pasti juga ada motivasi dari internal dan eksternal. Nah, Iya. kalau eksternal nih, yang eksternal dulu. Kalian termotivasi nggak sih dari tokoh-tokoh artis papan Iya, atas siapa gitu? tahu dari novel juga Iya, atau novel, dari buku. film, Ya film, musik, musik mungkin. Iya, cerita. kalau terinspirasi, aku biasanya terinspirasi dari salah satu penulis seperti Fyodor Dostoevsky atau mungkin Socrates dengan beberapa kalimat motivasi yang bisa memotivasi aku. Misalnya juga dari filsafat itu juga bisa memotivasi aku dari eksternal. Jadi aku lebih suka belajar mengendalikan diri dengan teori stoicisme gitu. Oh, aku iya, iya. Gak familiar nih sama bahasanya, kayak kurang literasi ya ini. Kalau Ferdi, Kalau aku sendiri terinspirasi lebih ke orang tuaku. orang tua. Jadi mama itu dulu salah satu siswa berprestasi, soalnya dulu kata mama saya tuh waktu zamannya masih UN itu mama saya matematikanya tuh nilainya sempurna. Jadi itu motivasi banget sih, apalagi habis ini kan mungkin Ya, ada UN. rumor-rumor ya. Iya. Jadi Kalian kepintaran siap gak itu nih? dari gen ya, jadi nurun gitu aja. Iya, kayak apa pepatah yang buah. Tidak jatuh Iya, dari iya, pohonnya. iya. Kalau dari pohonnya. Iya. Nah, kalian siap gak sih buat UN ini? Kan katanya ada rumor-rumor gitu kan. Siap gak? Udah mempersiapkan apa sih? Kalau Persiapkan diri mental. Mental Iya. udah kalau belajar belum? Kalau Ferdi? Kalau aku sendiri akhir-akhir ini tuh ya buat ngisi jam luang itu biasanya beberapa itu search contoh soal UN mungkin yang matematika itu coba ngerjain beberapa soal, nanti kalau nggak ada soal yang nggak begitu paham cari ya ini materinya gimana, jadi Iya. udah mulai persiapan sih ya. Nih, persiapan mengerti. Nah, kalian nih belajar berarti itu sendiri atau ada bimbingan gitu? Les gitu Iya, atau les. di Kalau aku malah les itu malah gak Iya. nyaman. Gak nyaman. Oh, Iya. karena banyak orang ya. Iya. Nggak, kalau privat kan juga mungkin mahal ya, Iya. biaya juga. Soalnya aku juga kurang bisa berhubungan sama Maaf, orang. kalau les itu juga Introvert kan ya. nggak sesuai apa yang kita mau gitu loh metode belajarnya, jadi kita Iya, tergantung pada guru. apalagi itu juga kalau misal lesnya banyak orangnya, itu juga menyesuaikan dengan kemampuan yang lain juga ya. Iya, contohnya tadi bisa atau enggak belajar di keramaian kan. Iya. Terus apa ya, motivasi yang internal kayak dari Dari- orang tua gitu. Iya.
dari lingkungan Ya, kita lingkungan. sendiri. Bisa di Kalau internal sendiri tuh aku tuh beberapa kali lihat mungkin siswa-siswa SMP 20 yang hari Senin tuh dipanggil. maju ke depan gitu ya. Iya. Iya, maju ke depan untuk Wah, acara gitu kan ya. Jadi kalau Santai. internal sendiri itu beberapa kali kan ya hari Senin tuh mungkin siswa berprestasi tuh dipanggil ke depan guys. Iya, Jadi waktu selesai upacara itu kan ya. di dalam hati tuh kayak rasanya tuh aduh pengen banget sering-sering maju. Jadi ya itu sih yang internalnya. Kalau ada nasi, Aku terpacu sama nilai 100 sih. Aku udah dulu pernah berat. Iya, aku dulu pernah ngejar banget angka, walaupun angka 100 gitu, aku kejar banget waktu itu. Jadi ambisius banget ya sama angka 100 nih, kayak bener-bener Iya. aku harus dapat nilai ini nih. Iya, tapi sekarang udah enggak sih. No, Iya. udah. Legowo udah. Iya, iya. Kalian di otak kalian tuh pesan dari orang tua apa yang paling teringat di Iya, memori kalian bisa berhubungan dengan- disampaikan dengan pelajaran pendidikan apalagi. Bagaimana cara kalian kayak tetap ingin mencapai nilai sempurna, Iya, dan tetap termotivasi gitu. dan membanggakan orang tua ya tentunya. Iya. Kalau aku mungkin yang paling diingat ya, soalnya waktu itu juga marah-marah sih. Orang tuaku tuh pernah bilang kalau jarak dari rumah sama sekolah itu jauh, jadi biar nggak sia-sia aja gitu nganterinnya. Makanya aku harus belajar dengan sungguh-sungguh biar orang tuaku bangga. Iya. Pastinya. Kalau Ferdi, Kalau aku sendiri mama aku tuh sering bilang kalau kamu mau ke sekolah favorit, kamu tuh usahanya harus lebih dari yang udah kamu lakuin. Jadi yang awalnya aku tuh bukan anak akhir ya, Iya, aku baru join. Itu aku awalnya nggak bisa karya tulis, akhirnya tuh terpancing karena omongan mama aku karena harus ngeluarin effort lebih buat mungkin dapetin experience baru. Jadi definisi omongan orang tua itu adalah doa. doa, Iya. iya betul banget. Nah, apalagi ya Gil ya? Iya. Ngomong-ngomong soal tuntutan orang tua ya, pernah nggak sih kalian disuruh masuk SMA atau SMK gitu? Oh ya pernah dong pastinya. Pilihnya SMA atau SMK? Kalau aku pribadi sih pilihnya SMA ya, Iya. karena tahu kenapa ikut kakak ya. Ikut Kalau- kakak. Kalau aku pribadi bilangnya SMA karena aku kalau disuruh milih kejuruan itu lumayan bingung ya. Dan aku milih secara lumayan membaca. Nah, kita yang balik ke kalian nih, kan di Malang kan termasuk kota pendidikan Pendidikan. juga Iya. kan. Nah, kalian milih, SMA atau SMK dan itu di mana? Kalau menurut aku sama menurut orang tua aku, itu aku disuruh masuk ke SMK Telkom soalnya kalau aku juga di situ karena Telkom itu juga mempelajari lebih banyak ke praktek kan. Iya, Iya. betul. Jadi aku lebih suka praktek. Nah, kalau Febri, Kalau aku sendiri kalau ditanya ya aku apapun itu pokoknya SMA Tugu gitu. Tugu, tetap Tugu. Iya, Soalnya- Tugu. Aku itu udah belajar dari kakakku tuh mungkin nilainya kurang pas, jadi effortnya aku ngeluarin effort harus lebih lagi gitu. Jadi untuk memperbaiki apa ya, kalau misalnya kakak nggak bisa, paling nggak aku, bisa. gitu Iya. ya, ada mindset gitu muncul. Dari tadi kan kalian udah bahas nih kayak apa sih yang ingin kalian lakukan, terus yang boleh dilakukan. Nah, untuk hal terlarang gitu loh yang bisa kalian hindari untuk menggapai nilai sempurna itu apa sih? Hal yang harus dihindari, Ya, benar-benar dihindari. hindari. Misal kayak nggak ngerjain tugas tepat waktu itu kan juga dampaknya besar Iya, ya. besar banget. Heeh, Iya. Kalau aku pribadi yang tadi kan aku belajar itu otodidak. Nah, Iya. otodidak itu diasah dari belajar membaca. Jadi aku bisa hindari bacaan yang mengandung unsur Yang tidak bisa yang kita. tidak bisa kita cerna. Iya. Apalagi kalau filsafat, kalau salah arti juga Iya. salah jalan. Iya, betul. Kalau Ferdi, Kalau aku sendiri nggak ngerjain tugas itu, ngerjain tugas di sekolah itu wajar banget ya Oh, kan iya, aku, iya, soalnya iya. kita nggak mungkin sih nggak pernah ngerjain tugas, mungkin ya di sekolah. Juga kalau hal terlarang mungkin kita malah banyak salah gunain pendidikan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita itu pelajaran mapel PPKN itu kita kan udah dididik buat menyongsong Pancasila itu buat dilakukan di sehari-hari, malah Iya. kita salah gunain seperti malah membuat pertikaian, malah membuat masalah di kalangan masyarakat, itu hal terlarang. tapi ini ada satu nggak sih yang bener-bener kayaknya hampir semua siswa pernah ngelakuin, ini adalah
tradisi menyontek. Nah, kalian nih Sangat tidak boleh. gimana sih cara apa pendapat kalian tentang kan mungkin di warga Indonesia terutama pelajar Indonesia Iya, ini iya. mungkin masih melakukan budaya menyontek ya. Nah, Iya. apa pendapat kalian? Oke, kalau nyontek itu kayak hal gak baik banget sih, tapi Iya. gak mungkin banget semua siswa gak Gak pernah pernah nyontek. Iya. Aku pribadi juga pernah waktu itu olimpiade nyontek. Itu mungkin karena apa ya, dalam keadaan tertekan kita pasti Iya. bingung gak sih? Iya, Nah, pressure itu. Tapi karena menyontek itu, waktu itu aku juga jadi gak menang soalnya yang aku contek itu salah. Terus Bapak udah jadi pelajaran iya, juga. Bapak pasti udah melihat proporsi kita sendiri. Iya. Iya. Kalau Ferdi? Kalau aku sendiri kalau nyontek satu kali dua kali itu masih wajar, mungkin mereka belum menguasai ini begitu luas Iya, kan. iya. Kalau udah dilakuin berkali-kali juga ngerepotin orang lain, nanya-nanya terus jawaban orang lain sampai di spam kan mungkin. Jadi tiba-tiba ngambil kertas orang lain diambil tuh gak banget kataku. Iya, nggak banget itu sih. Itu juga kadang bisa tau orang yang nyontek itu gara-gara dari tekanan lingkungan sekitar. Mungkin lingkungan sekitarnya menuntut dia untuk mendapat nilai sempurna. Ya itu salahnya sendiri sih. Pelajaran. Ya, Iya, iya, iya. kalau menurut aku ya dampak menyontek itu kan kita jadi kurang menguasai materi. Nah, kalau pendapat kalian? Dampaknya. Ya, Kalau mencontek dulu tuh dari awal kita menyontek tuh tanpa kita sadari kita udah nimbulin rasa nggak percaya diri sama apa yang kita udah lewati, belajarnya kita nggak kita percayai, terus juga perlahan-lahan kita bakal jadi tergantung sama orang. Ketergantungan itu Iya, pasti iya, ada biasa. jadinya. Kalau menurut saya nyontek itu jadi tidak tahu tentang passion kita. Kalau misalkan kita itu nyontek di matematika, padahal kita ahli dalam matematika, itu jadi menghambat kita mengetahui passion kita itu di matematika. Iya, jadi kita kayak nggak bakal tahu kalau misalnya kita itu Ada passion di Iya. bidang. wah ini kalian udah nyeritain banyak banget ya terkait pendidikan. Nah, pastinya nggak mudah gampang, menjalani iya, nggak itu. mudah. Nah, berhubung di akhir ini, kalian ada nggak quotes buat sobat Spentero di sana? Iya, untuk sobat Spencer Sama hijau. agar semangat belajarnya Iya, membara. sepatah dua kata. Coba aja ikut olimpiade yang OSN yang lebih tinggi aja gitu. Jangan ikut yang olimpiade yang online dulu guys. Mungkin yang lebih jalur yang pemerintah aja ya. Oh ya, Yang resmi. Iya. Yang resmi. Kalau aku sendiri coba aja yang belum pernah kamu coba. Jadi kita tuh nggak bakal tahu hasilnya kalau kita nggak coba, guys. Jadi Nah. harus coba. Jadi kita yang penting coba dulu ya. Jadi Coba dulu. hasilnya Hasilnya bakal air ada. aja dulu. Tapi nggak apa-apa sih ikut olimpiade online, Online. soalnya Latihan. iya sertifikat juga bisa dipakai Dipertimbangkan jangka waktu nantinya. 3 atau 5 tahun guys. Sertifikat itu Oh, jangka waktunya. Iya, 3. Kan nggak sih, Oh. aku nggak tahu juga ya ini. Iya sih, iya. Iya, iya. Jadi nggak apa-apa sih kumpulin sertifikat Iya, sebanyak banyaknya. Ya, baik. Oke, terima kasih ya buat kalian udah mau diundang dan menyempatkan waktunya untuk hadir di Spencast di episode Rahasia Belajar Efektif. Nah, terima kasih kepada Danesia dan Dan Ferdi Ferdi. atas cerita inspirasinya. Semoga para pendengar mendapatkan pelajaran dan bisa menerapkan dalam kebiasaan belajar sehari-hari ya. Ya, aku juga ngucapin terima kasih, jadi nggak hanya Najma doang. Jadi terima kasih karena kalian udah berpartisipasi untuk membangun karakter yang kuat. Ini salah satu contoh membangun karakter yang kuat untuk Iya. anak-anak Generasi Indonesia. emas ini, woy. Iya. Kita juga Betul, makasih betul. banget loh guys. Soalnya kita nggak nyangka kalau kita yang bakal diajak buat bikin podcast tentang prestasi. Iya. Udah public speakingnya juga Oh, bisa kan dilatih lama-lama juga, terlatih kan Iya. ya. Iya. Terima Udah. kasih kembali. Udah akan kalian masuk SMK pilihan kalian. Amin. Dan kalian tercapai, amin. Dan sobat Spenturo juga semoga impiannya selalu tercapai Iya. ya, dan jangan lupa menerapkan kebiasaan belajar yang sangat efektif ini, amin banget ya. Intinya Ya, kalian pilihan- jangan males aja, dan kalian semoga ini menginspirasi kalian gitu loh, biar kalian nggak mager buat belajar ataupun mempelajari hal-hal baru. niat, jangan malas, dan jangan lupa belajar ya. Konsisten Iya. juga. Oh iya, iya, konsisten, konsisten. lupa.
Nah, jangan lupa terus semangat belajar agar yang terbaik. Terima kasih sudah mendengarkan semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!